Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Witra Sariwagio. Di sini saya akan menjelaskan latar belakang dari aplikasi kelompok kami, yaitu aplikasi toko bangunan. Toko bangunan adalah sebuah toko yang menyediakan jenis-jenis bangunan yang berkualitas tinggi. Namun, kebanyakan toko bangunan masih belum ditunjang dengan validitas penunjuan yang baik, seperti halnya dalam pengelolaan data barang, laporan bulanan, pendapatan harus menuliskan setiap transaksi penjualan, kemudian di akhir bulan, kasir harus menulis kembali sebagai bahan laporan dan kasir masih menggunakan sistem pembukuan. Toko bangunan merupakan sebuah toko bangunan yang menyediakan dan menjual bahan baku material bangunan. Seperti toko bangunan berusaha untuk terus memberikan kepuasan bagi pembeli, baik kepuasan untuk kualitas material yang dijual maupun kepuasan pelayanan. Bahan pemilihan suplemen mutlak diperlukan, sedangkan kondisi sistem pendukung keputusan yang sedang berjalan saat ini di toko bangunan masih manual, masih sering terjadi kehilangan data, masih sering terjadi kesalahan dalam memilih supplier, sehingga membutuhkan sistem pendukung keputusan berbasis web yang dirancang untuk toko bangunan yang menantinya akan memberikan kemajuan pada sistem yang sedang berjalan dan dapat menjadi pertimbangan untuk mengembangkan sistem menjadi lebih baik. Seperti telah kita ketahui, baik pemilihan suplemen merupakan salah satu hal yang penting dalam jual beli. Perusahaan ataupun toko harus memiliki kemampuan pekerjaan dengan supplier yang diharapkan dapat melakukan pengelolaan material dengan efektif dan efisien. Dengan demikian, toko dapat memberikan kepuasan bagi pembeli dan toko tersebut juga mendapatkan laba atau keuntungan. Dalam mengambil keputusan untuk memilih supplier, pengambilan keputusan membutuhkan alat analisis yang memungkinkan mereka untuk mencetak masalah yang bersifat kompleks sehingga keputusan diambil lebih berkualitas. Dengan adanya permasalahan tersebut, maka diperlukan pengambilan keputusan yang dapat dari berbagai alternatif sistem pendukung keputusan, atau sering disebut DSS, merupakan salah satu cabang keilmuan di bidang kecerdasan buatan, di mana aplikasi komputer tersebut mengeluarkan keputusan untuk kemudian dijadikan pertimbangan user atau pakaian. Sistem pendukung keputusan dapat membantu user dan menyelesaikan masalah berdasarkan kriteria yang telah ditentukan. Diperlukan informasi-informasi yang menyeluruh dan akurat dengan metode penyelesaian yang tepat. Pengambilan keputusan adalah suatu proses pemilihan di antara sebuah sistem pendukung keputusan yang dirancang secara dinamik, memungkinkan dengan cepat sehingga dapat memperhitungkan dan membuat keputusan prioritas supplier yang akan dipilih. Penentuan prioritas supplier dilakukan menggunakan metode TOPIS digunakan karena metode TOPIS digunakan karena konsepnya sederhana, mudah dipahami, komputasinya efisien, dan memiliki kemampuan mengukur kinerja relatif dan alternatif keputusan yang ada dalam bentuk matematis sederhana. TOPIS menggunakan prinsip bahwa alternatif yang terpilih harus mempunyai jarak terdekat dari solusi ideal positif dan terjauh dari solusi ideal negatif dari sudut pandangan geometris dengan menggunakan jarak Euclid untuk menentukan kedekatan relatif dari suatu alternatif dengan solusi optimal. TOPIS adalah sebuah metode yang ideal untuk memberikan ranking atau urutan alternatif ketika terdapat beberapa kriteria dan subkriteria dalam pengambilan keputusan. Beberapa kriteria yang berpengaruh dan umum digunakan dalam pemilihan supplier, diantaranya adalah kriteria harga, kualitas, ketepatan waktu pengiriman, ketepatan jumlah, dan layanan.
Kadang kriteria-kriteria ini saling bertentangan satu sama lain. Sebagai contoh, suatu supplier lebih memilih menawarkan harga lebih rendah dengan kualitas di bawah rata-rata, sementara supplier lainnya menawarkan barang dengan kualitas baik dengan pengiriman yang tidak pasti. Bagaimanapun sulit untuk menemukan supplier yang bisa memenuhi semua kriteria yang baik dalam semua kriteria, tetapi paling tidak bisa menemukan supplier yang optimal. Seiring berkembangnya teknologi informasi, banyak toko lain yang bergerak di bidang yang sama telah memanfaatkan fasilitas-fasilitas dari teknologi informasi. Salah satunya aspek yang paling mendukung adalah adanya fasilitas berbasis web. Sistem yang masih menggunakan cara pembukuan dapat menyebabkan banyak permasalahan seperti dalam pengelola data ataupun keterlambatan dalam pendapatan dan pencarian data. Pendapatan yang masih menggunakan cara pembukuan dirasa masih kurang efektif karena kasir harus menuliskan data-data yang sudah ada. Dengan adanya website ini, diharapkan toko bangunan ini dapat melakukan kerja yang lebih efektif dan dapat menghindari kasir dari kesalahan harga. Baiklah, itulah dari saya. Dan selanjutnya yaitu rumusan masalah dan solusi yang akan dijelaskan oleh Saudara Elsa. Terima kasih. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari Saudari Witra. Yang kedua itu rumusan masalah pada toko tersebut, di mana rumusan masalah ini yang pertama, sistem yang digunakan saat ini di toko bangunan masih manual, dan yang kedua, masih sering terjadi kehilangan data. Yang ketiga, masih sering terjadi kesalahan dalam memilih supplier. Dan pada toko ini kita bisa mengangkat suatu solusi, dan solusi yang diberikan pada masalah tersebut ialah membutuhkan sistem pendukung keputusan berbasis web yang dirancang untuk toko bangunan yang nantinya akan memberikan kemajuan pada sistem yang sedang berjalan dan dapat menjadi pertimbangan untuk membangun sistem menjadi lebih baik. Sekian penjelasan dari rumusan masalah dan solusi dari kelompok kami. Selanjutnya penjelasan penggunaan login aplikasi tersebut yang akan dibawakan oleh Saudara Tabita. Baiklah, saya akan menjelaskan login untuk kasir. Kita klik user, Witra, password. Login. Tampilannya akan seperti ini. Di dashboard akan terdapat 4 pilihan. Yang pertama kasir, kedua laporan, yang ketiga data kasir, dan yang keempat logout atau keluar. Kita klik kasir. Ketika ada konsumen yang akan membeli, misalkan mereka membeli semen SCG, kode barang dan harga barang akan tampil otomatis dan kualitatif seperti 2. Totalnya adalah ini, ditambahkan. Akan muncul seperti ini. Jika dia ingin membeli sesuatu lagi, kita klik nama barang, misalkan pipa, harga dan kode barang akan muncul otomatis. Berapa yang dia inginkan, misalkan 1. Totalnya ini kita tambahkan. Harga semuanya adalah 112.800, uangnya misalkan 200. Kita klik kembalian, akan muncul otomatis kembalian. Kita bayar, akan muncul sini notanya. Notanya kita bisa print. Tampilannya akan seperti ini.
ketika kita print. Sesudah itu kita klik selesai. Laporan barang yang terjual hari ini akan muncul di sini. Laporan barang. Sesudah itu kita keluar. Baiklah, itu penjelasan bagaimana cara login untuk kasir. Kemudian akan dilanjutkan oleh Saudari Ainun untuk login operator atau admin. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan dari Saudari Tabita. Nah, di sini saya akan login sebagai operator atau admin. Kita masukkan password dan usernya. Nah, di sini terdiri dari 3, ada barang, laporan, dan logout. Pertama kita masuk ke barang. Nah, di sini ada tertera barang yang ada pada toko tersebut. Terus, seumpamanya kita mau tambahkan barang, kita tambahkan kerang air. Harganya 35.000. Kita klik tambah. Nah, secara otomatis akan muncul seperti ini. Terus yang kedua adalah laporan. Nah, di sini jumlah laporan yang terjual pada kasir. Barang-barang yang sudah terjual akan muncul seperti ini pada laporannya. Dan ketika kita mau print bisa akan seperti ini dan seperti ini. Terus ketika kita mau PDF-kan, akan muncul seperti ini. Oke, mungkin itu saja dan kita akan logout. Baiklah, mungkin itu saja sedikit penjelasan tentang aplikasi toko bangunan yang dibawakan oleh kelompok kami. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.